Shalom, saudara. Tahukah saudara bahwa manusia itu punya kemampuan dan rela untuk menahan rasa sakit selama mereka punya tujuan dari rasa sakit tersebut? Ini dia. Sama seperti saudara pergi ke refleksi. Refleksi itu seringkali sakit, saudara, di kaki. Tetapi setiap orang punya kemampuan. Dia bisa menahan rasa sakitnya karena apa? Dia tahu tujuannya. Setelah direfleksi, itu enak. Nah, sama seperti dalam kitab Kolose pasal yang pertama sampai yang keempat dalam Kingdom Lifestyles kita hari ini, Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama, yaitu dalam Kolose pasal yang pertama ayat 24 dan 25. Mari saya bacakan buat saudara. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Rasul Paulus ini sanggup menahan penderitaannya dalam melayani, karena memang melayani itu tidak mudah, disalah mengerti, dituduh, segala macam, saudara. Dan Rasul Paulus sanggup menahannya karena apa? Dia telah, tujuannya apa? Memang dia memberitakan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada setiap jemaat. Jadi mari saya beritahu saudara bahwa penderitaan itu adalah mestinya sebuah persiapan untuk memperoleh keberhasilan. Rasul Paulus menderita, tapi dia berhasil menyampaikan pesan Tuhan secara sebenarnya kepada jemaat. Ini dia. Dan rasa sakit itu punya tujuan. Jadi pain has a purpose. The greater the pain, the greater the purpose. Artinya semakin besar rasa sakit itu, semakin besar tujuannya di dalam rasa sakit itu. Jadi begini saudara, hari ini pesan buat saudara adalah jika saudara bisa memahami rasa sakit dalam hidup saudara, penderitaan, kesusahan itu rasa sakit, maka rasa sakit itu, penderitaan itu, kesusahan itu tidak akan pernah bisa melumpuhkan saudara. Bahkan sebaliknya, ketika saudara bisa memahami dan tahu tujuan daripada penderitaan saudara, rasa sakit saudara, maka saudara akan menjadi semakin kuat, berhasil, dan bahkan semakin besar. Bahkan saudara bisa, ketika saudara menemukan tujuan daripada rasa sakit itu, bahkan saudara mungkin bisa menanggung rasa sakit yang jauh lebih besar, saudara. Nah ini dia, sebagai anak Tuhan, saya mengajak saudara, kita harus percaya. Saya mengingatkan saudara, percayalah bahwa Tuhan mengizinkan rasa sakit itu ada dengan tujuan yang baik. Itu sebabnya jangan menyerah. Put your hope in God. Taruh iman saudara, pengharapan saudara kepada Tuhan. Ini dia. Analoginya simpel saudara, sama seperti tubuh saudara. Waktu saya memasak, saya belajar memasak saudara, tapi waktu tangan saya kena wajan yang panas, maka tangan saya terasa nyeri dan rasa panas. Dan pada waktu itu tandanya bahwa syaraf tangan saya masih normal. Syaraf tangan saya memberi pesan kepada otak, dan otak memerintahkan untuk segera menarik tangan saya. Sebab kalau tidak, yang matang bukan cuma masakannya, tangan saya juga matang, saudara. Jadi artinya begini, kalau saudara masih bisa merasakan penderitaan, saudara masih bisa merasakan panas di tangan, itu artinya saudara sehat. Karena sistem syaraf saudara masih berfungsi dengan baik. Ini dia. Jadi sebenarnya, dengar baik-baik saudara, kemampuan untuk merasakan sakit, kemampuan untuk merasakan saudara menderita, kemampuan untuk merasa saudara disakiti, kemampuan untuk merasakan saudara dikecewakan, itu merupakan berkat tersendiri dalam hidup saudara. Tapi saudara harus memahami tujuan daripada penderitaan rasa sakit yang sedang saudara alami. Sekali lagi saudara, justru sebaliknya, semestinya begini, rasa sakit itu, penderitaan itu semestinya justru melindungi saudara. Melindungi saudara, bertujuan melindungi. Bukan hanya melindungi, tetapi rasa sakit itu punya tujuan. Jadi rasa sakit yang saya rasakan di tangan itu bertujuan melindungi saya, agar tangan saya tidak gosong, saudara. Nangkep saudara maksud saya? Oke. Amin, amin, saudara bisa menangkap ini. Jadi hari ini saya mengajak saudara, ubah pola pikir saudara tentang rasa sakit saudara. Tuhan mau saudara hidup baik, hidup sehat, tetapi bukan berarti hidup tanpa rasa sakit. Berarti hidup bebas dari rasa sakit. Enggak saudara. Sebab semestinya penderitaan, kesusahan, kesulitan, rasa sakit itu bagian dari kehidupan. Sebab tidak ada yang namanya hidup tanpa rasa sakit. Rasa sakit yang saudara rasakan justru menandakan saudara masih hidup. Ini dia. Jadi sekali lagi saudara, saya mau katakan bahwa penderitaan adalah persiapan untuk memperoleh keberhasilan saudara. Rasa sakit yang saudara rasakan, penderitaan, kesusahan, kesulitan apapun hari ini, itu punya tujuan. Ingat, pain has a purpose. The pain, the great purpose. Ini dia. Jadi ini yang saya ingin katakan buat saudara. Jadi saudara jangan bernyerah, saudara jangan kecil hati, saudara jangan merasa menderita sendiri. Jadi mulai hari ini dengarkan rasa sakit saudara, listen to your pain.
Karena kalau saudara dapat menemukan tujuan daripada penderitaan saudara, kesulitan saudara, rasa sakit saudara, dan maka saudara pasti akan dapat menanggungnya. Respon ini dengan benar dan jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Perhatikan rasa sakit yang saudara alami. Listen to your pain. Tuhan Yesus berkati saudara Kingdom Lifestyle hari ini.